Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di hari kemenangan, awal untuk memperbarui diri, memulai hidup dengan pola pikir dan perbuatan yang lebih baik dari sebelumnya. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Agus Pagi bersama saya Brea Baratenaya dan juga rekan saya Aris Hadi. Pemirsa, usai Ramadan, bantuan warga negara Indonesia untuk Palestina serta Suriah dibagikan kepada para pengungsi. Hal ini sangat dibutuhkan karena beberapa lembaga internasional menghentikan bantuan mereka. Kondisi pengungsi Palestina memprihatinkan di tengah ketegangan yang meningkat akibat serangan Israel. Bantuan warga negara Indonesia sangat dibutuhkan karena memasuki musim dingin. Tak hanya di Palestina, para pengungsi Suriah juga masih kekurangan bantuan baik obat-obatan serta perlengkapan musim dingin. Apalagi beberapa lembaga internasional dari berbagai negara menghentikan bantuan. Bantuan diberikan dari para donatur untuk didistribusikan di beberapa pengungsian, di antaranya pengungsian Huwaiza di Provinsi Mafraq yang berbatasan dengan Yordania dan Suriah. Yordania adalah negara penampung terbesar pengungsi Palestina, kurang lebih ada 4,5 juta jiwa, dan pengungsi Suriah kurang lebih ada 1,5 juta jiwa. Kondisi mereka sangat memprihatinkan, membutuhkan bantuan bahan pangan, obat-obatan, dan perlengkapan kesehatan. Bahkan ada klinik-klinik yang tidak memiliki obat-obatan sama sekali. Setidaknya ada 4,5 juta warga Palestina dan 1,5 juta warga Suriah yang mengungsi ke Yordania. Ribuan paket bantuan diberikan kepada para pengungsi meliputi bahan makanan, air bersih, serta obat-obatan. Pendistribusian bantuan terkendala suhu ekstrim yang mencapai 3 hingga 5 derajat Celcius. Dan pemirsa, kami telah bergabung bersama Eko Sulustyo, relawan Indonesia yang selama beberapa bulan terakhir ini berada di kamp pengungsi Palestina di Yordania. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Mas Eko. Ini kami mengucapkan selamat Idul Fitri terlebih dahulu, Mas Eko. Kami mohon maaf lahir batin juga untuk teman-teman di sana juga, Mas Eko. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bre. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya Karim. Belu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin juga. Ya. Dari saya dan teman-teman relawan-relawan kemanusiaan yang terlibat di sini, yaitu mahasiswa-mahasiswa Indonesia dalam misi kemanusiaan ini, Mas Budi. Baik, Mas Eko, kan kita ketemu lagi ya Mas di layar, tapi ini dalam kondisi yang berbeda. Sebenarnya dalam kondisi yang sukacita sebenarnya untuk masyarakat Muslim di seluruh dunia. Kita merayakan bersama-sama Hari Raya Idul Fitri yang tentunya ditunggu-tunggu selama 1 bulan terakhir. Namun mungkin yang dirasakan oleh teman-teman kita di Yordania mungkin berbeda. Nah, Mas Eko, mungkin bisa diceritakan Mas, bagaimana suasana Idul Fitri di kamp pengungsi, Mas? Ya, kalau kondisi pengungsi tentunya miris sekali ya, karena dari kita melaksanakan pendistribusian di awal bulan Ramadan hingga akhir Ramadan itu sangat menjadi kendala bagi kami adalah proses pendistribusian memilih lokasi. Kenapa memilih lokasi aja menjadi sulit? Karena bantuan yang sangat minim sehingga kita harus memilih lokasi-lokasi yang dengan jumlah camp sedikit, padahal jumlah orang di camp itu jumlahnya cukup banyak, sehingga otomatis kalau jumlah cukup banyak, yang dibutuhkan cukup banyak, tapi yang kita bawa atau yang kita punya atau donasi yang kita kumpulkan dari saudara-saudara kita Indonesia memang tahun ini memang jumlahnya sedikit. Nah, menurut mitra lokal kami di Yordania, mitra lokal kemanusiaan, memang minimnya bantuan ini dimulai dari pandemi COVID-19 2 tahun yang lalu dan berdampak terus sampai saat ini. Ada beberapa negara yang sudah menghentikan dari Eropa, dari Amerika, dari Timur Tengah, itu yang tahun-tahun lalu hadir, tahun-tahun lalu memberikan bantuan yang cukup signifikan gitu, besar, itu sudah terhenti. Itu yang
yang pada saat kami datang di awal Ramadan tuh sangat berpikir keras lah gimana caranya distribusi yang ada ini bisa merata dibagikan begitu, Mas Budi. Oke, Mas Eko, ini kalau Anda katakan tadi bahwa Anda harus mencari lokasi yang benar-benar tepat untuk bisa diberikan bantuan. Lalu ada berapa lokasi yang sebenarnya Anda kunjungi untuk istilahnya survei, kemudian mengapa Anda kemudian memutuskan untuk memilih lokasi yang sekarang Anda tempati, dan ini di mana Mas tepatnya, Mas? Ya, jadi kita biasanya melakukan asesmen dulu. Asesmen berdasarkan informasi lembaga setempat, lembaga kemanusiaan setempat yang memang untuk camp Palestina itu ada 14 camp besar di Jordania ini. Bayangkan ada camp namanya Camp Bak'ah, itu jumlahnya tuh 500.000 kurang lebih. Itu baru 500.000 satu camp tuh, pengungsi. 500.000 di Camp Bak'ah. 500.000. Sementara kalau kita bawa bantuan, yang kita bawa hanya 100 paket. Oke. Aduh, saya juga sedih gitu ya, apa namanya. Tapi ya mereka pun juga ini, apa namanya, sebenarnya mereka juga tidak namanya bantuan ya, berapapun tentunya akan mereka terima. Nah, dari camp Palestina ini kita berhasil mendatangi kurang lebih ada ada 4 camp. Camp Suknah, Camp Bak'ah, Camp Irbit, dan Camp Gaza. Dan yang seperti tadi saya katakan, satu camp aja itu bisa jumlahnya bisa 500.000. Itu di Camp Bak'ah tuh, belum di Camp Suknah itu ada 150 ribuan. Belum di Camp Irbit, belum di Camp Gaza. Itu pokoknya total ada camp-camp besar itu ada 14. Nah, kalau camp pengungsi Suriah yang ada di perbatasan 30 sampai 50 camp. Jadi ada camp yang resminya itu ada 2 ada 2 camp yang besar, yang lainnya tuh camp-camp kecil-kecil. Di Zatari itu camp besar, terus ada lagi di di daerah Rukbah itu camp besar juga. Itu pengungsi Suriah. Nah, sementara ada yang tersebar tuh ada 50 camp kecil-kecil. Ada yang kapasitasnya ada yang 50 kepala keluarga, 100 kepala keluarga, 200 kepala keluarga, 500 kepala keluarga. Dan inilah yang akhirnya kita pilih untuk biar tidak terjadi rebutan. Jadi sehingga kapasitas yang kita punya, kapasitas yang kita ada, kita datangi camp-camp yang memang mencukupi. Karena kalau kita datang camp misalnya 1.000, terus kita bawa hanya 100, tentunya kan menimbulkan kecemburuan apa segala macam ya, sehingga akhirnya kisruh. Tapi saya luar biasa salut ya. Contohnya di camp Palestina ya, misalnya kita hanya bawa 100 paket bahan pangan, ternyata ada yang tidak kebagian, itu dia akan split sendiri tuh, akan berbagi sendiri dengan saudara-saudaranya. Itu yang saya luar biasa begitu. Jadi kesulitan bagi mereka tuh biasa, tapi mereka gimana caranya bisa berbagi. Itu yang saya dapat pelajaran, dan mitra lokal menyampaikan itu ke saya. Jadi aduh, saya luar biasa ya. Sehingga mudah-mudahan ini bisa jadi mendorong biar teman-teman mungkin bisa membantu pengungsi-pengungsi Palestina, apalagi mereka serba kekurangan, serba hidupnya saat ini kan penuh tekanan. Karena kemarin kami aja di Camp Bak'ah sempat bicara dengan beberapa pengungsi, mereka tuh udah nggak bisa balik tuh ke tepi barat. Mereka tuh tinggal di Yerusalem, tinggal di Hebron, tinggal di kota-kota di sana, mereka udah nggak bisa balik. Bayangin, mereka tuh mau balik ke negerinya sendiri tuh susah. Jadi mau nggak mau ya dia tinggal di kamp pengungsian. Jadi di tengah himpitan hidup ya Mas yang begitu besar, tapi mereka masih ingat untuk berbagi dan tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri ya Mas ya. Lalu kemudian untuk bantuan yang saat ini mereka paling butuhkan dan juga mungkin yang paling urgent bagi mereka saat ini apa Mas? Apakah berupa makanan atau yang lain? Jadi assessment kita terakhir di Ramadan kemarin, ini kita akan terus deh sampai di bulan Syawal. Bahan makanan itu memang masih sangat kurang ya mereka butuhkan. Karena kenapa bahan pangan dibutuhkan? Karena mereka memang hidup hanya cuma dari donor, cuma dari bantuan, namanya pengungsi. Terus kedua,
obat-obatan. Saya datang ke klinik, beberapa klinik ada, klinik kesehatan ada, tapi klinik ya, bukan rumah sakit ya. Kalau rumah sakit kan ada di Jordan. Nah, klinik-klinik yang karena campnya tersebar-sebar, klinik tuh, Masya Allah, ada gunting, ada buat pisau bedah, itu udah karatan. Saya tanya ke dokter yang ini, emang ini dipakai? Iya dipakai, nggak ada pilihan. Bayangin tuh, peralatannya aja kayak gitu. Jangankan ngomongin itu, obat-obatan tuh ada yang nggak ada sama sekali. Nah, Baik. terus air ya, air itu juga penting juga, kebutuhan air bersih. Jadi kita beberapa waktu lalu juga memberikan bantuan berupa air galon. Jadi satu family kita kasih misalnya 10 galon atau 20 galon, kita bawa pakai truk-truk. Nah, itu juga dibutuhkan karena memang fasilitas air bersih mereka harus beli. Nah, sementara mereka mau beli gimana? Kerja nggak boleh, nggak punya pendapatan, otomatis ya air adalah kebutuhan hidup manusia setelah oksigen. Nah, mau nggak mau air itu yang paling dibutuhkan juga oleh penduduk. Terus higienis kit juga itu banyak yang membutuhkan sikat gigi, odol, sabun buat mereka bersih-bersih ya, itu juga mereka jangan membutuhkan. Pokoknya kebutuhan hidup dasar. Nah, apalagi musim dingin. Kami kemarin datang ke camp-camp tuh, ada yang nyeker anak-anak gitu ya, terus jaket-jaket juga seadanya. Memang saya komunikasikan dengan mitra lokal, minimnya bantuan yang selama ini datang menyebabkan kurangnya bantuan kepada saudara-saudara kita Palestina. Oke. Jadi memang mereka untuk kebutuhan yang dasar saja mereka sangat kesulitan, jangankan untuk yang lain ya Mas ya. Kemudian kalau untuk Mas Eko sendiri, untuk melewati perbatasan misalnya ataupun perjalanan menuju ke tempat camp-camp yang Anda tuju ini, apakah cukup aman untuk dilewati atau ada kendala Mas? Ya, jadi gini, setiap pekerja kemanusiaan atau relawan kemanusiaan dari negara manapun yang datang ingin mendistribusikan bantuan, tentunya harus berkoordinasi dengan embassy setempat. Misalnya saya dari Indonesia, otomatis saya akan berkoordinasi dengan kedutaan KBRI Amman Jordania. Setelah itu saya akan memberitahukan mitra lokal yang kita gunakan apakah kredibel, apakah dapat izin dari pemerintah setempat atau itu mitra lokal yang resmi. Nah, kalau sudah dapat mitra lokal resmi ini udah enak, karena mitra lokal resmi inilah yang akan menentukan lokasi-lokasinya dan mereka punya tuh data-datanya, kebutuhan apa segala macam. Lewat border pun kalau sudah ada mitra lokal udah gampang karena mitra lokal punya izin. Mitra lokal punya izin untuk mengurus camp pengungsi mana A, B, C dan segala macamnya. Disitulah selama ini alhamdulillah kita masuk camp-camp pengungsi mudah dan nggak pernah ada kendala asalkan kita ikutin peraturan. Misalnya pagi datang, siang, sore, menjelang malam udah harus keluar. Misalnya jam 4, jam 5, habis asar udah harus keluar. Nah, kita pernah kejadian, ini mungkin buat cerita pengalaman aja ke teman-teman yang turun di dunia kemanusiaan, begitu masuk border, begitu masuk camp pengungsian, kalau memang dilarang jam sekian ya kita nurut. Nah, cuman waktu itu memang ada kendala pendistribusian, ada beberapa barang yang datangnya telat dibawa, sehingga kami baru keluar tuh matahari udah tenggelam, udah maghrib lewat, udah agak malam. Nah, kita keluar border, terus kita keluar camp pengungsian, tiba-tiba mobil kita dicegat oleh pihak keamanan bersenjata. Tapi ternyata mereka sebenarnya mau melindungi kita bahwa memang pekerjaan itu di daerah-daerah begini malam nggak, tapi mereka mengerti bahwa kita kemalaman karena distribusi bantuan yang datangnya telat, bukan dari kita yang telat, tapi dari pihak vendor bantuan, sehingga akhirnya kita dikawal untuk keluar, terus sampai diantar sampai ke titik aman ke kota lagi, kita balik ke base camp bersama mitra lokal. Yang penting jangan pernah bekerja sendiri, apalagi di negara orang, cari mitra lokal yang kredibel, cari mitra lokal yang memang bisa dipertanggungjawabkan, insya Allah seperti Mas Bri tadi tanya, kita nggak ada ngalamin kendala tuh, kecuali ya kalau masuknya nyolong-nyolong atau nggak resmi gitu Oke. prosedurnya.
Mas Eko, ini kan memang teman-teman relawan sudah ada mitra lokal yang bekerja sama. Namun rencana ke depan ini apakah memang masih akan bersama dengan mereka ataupun mungkin akan memperluas ataupun pindah ke camp-camp lainnya yang masih membutuhkan bantuan juga, Mas? Rencana ke depan kira-kira seperti apa, Mas? Ya, rencana ke depan, kemarin kan program Ramadan ya, kita masuk ke program Syawal, kita tetap ke camp-camp pengungsian yang titik-titiknya sudah kita plotting. Justru, alhamdulillah, kami ini malah dapat bantuan dari Malaysia, dari teman-teman yang personal-personal dari Malaysia dengan kita cerita kondisi seperti kemarin. Nah, akhirnya dapat tuh teman-teman Malaysia malah akan bantu untuk setelah Syawal nih kita malah dapat dari relawan-relawan dari teman-teman Malaysia yang ikut mau gabung, walaupun personal ya, sifatnya personal, tapi teman-teman dari Malaysia yang kemarin sama-sama aksi kegiatan kemanusiaan waktu gempa Turki. Nah, teman-teman Malaysia mau ini, nah tetap kita harus menggunakan mitra lokal yang seperti saya tadi. Jadi kita tetap akan mendistribusikan bantuan program Syawal, isinya bahan pangan, obat-obatan, pakaian musim dingin karena memang masih dingin, terus air bersih. Nah, habis itu kita tetap bergabung dengan mitra lokal untuk mencapai titik-titik yang masih kita tuju. Baik, terima kasih Mas Eko Sulistyo sudah bergabung bersama kami bercerita terkait dengan pengalaman teman-teman relawan di sana. Selamat bertugas kembali Mas Eko, selamat beristirahat dan semoga teman-teman di sana diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Selamat pagi, terima kasih Mas Eko. Dan kita ke informasi berikutnya, pemirsa. KBRI Damaskus di Suriah melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari Jumat. Sholat Idul Fitri di halaman KBRI dihadiri puluhan diaspora dan WNI di Damaskus dan sekitarnya. 1 April 2023. Dalam cuaca yang cukup cerah, puluhan diaspora dan WNI di Damaskus melaksanakan sholat Idul Fitri dipimpin oleh Imam Solihuddin Muid. Sedangkan Ustadz Abdul Kholik Zahron bertindak sebagai khotib. Acara dilanjutkan dengan silaturahmi bersama dengan Duta Besar RI untuk Suriah, Wajid Fauzi dan keluarga, lengkap dengan aneka hidangan khas Indonesia dan juga Timur Tengah. Selain para staf KBRI dan pekerja migran, ikut hadir pula para pelajar Indonesia di Suriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di wilayah Suriah yang saya hormati, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, meridhoi seluruh amal ibadah kita. Dan semoga kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, selamat Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, pagi ini kami telah bergabung juga dengan Dubes RI untuk Suriah, Bapak Wajid Fauzi melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum, Pak Wajid. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Bre, Mbak Arlista. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini mengenai untuk perayaan Idul Fitri di Suriah sendiri, ini pasca gempa kemarin ini seperti apa Pak perayaannya Pak? Pada dasarnya perayaan sudah berjalan normal, karena kalau kita bicara tentang pasca gempa, para pengungsi sekarang ini sudah mulai akan direlokasi, dipindahkan ke shelter-shelter yang semi permanen seperti rumah-rumah yang prefabricated itu yang sudah disusun, sehingga mereka meskipun sederhana akan menempati rumah-rumah tersebut. Untuk saat ini berapa banyak WNI Pak yang di Suriah, yang ada di Suriah? Di Suriah ada kurang lebih 850 WNI yang berada di Suriah. Alhamdulillah mereka hingga saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit, mereka ada 2 orang sakit di KBRI. Mereka berdua adalah para pekerja migran yang sedang kita selesaikan masalahnya. Saat ini ada 40 pekerja migran yang ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia, masih kita selesaikan masalahnya, dan 2 diantaranya sedang dalam keadaan sakit.
Mohon doanya, semoga mereka berdua segera sembuh kembali. Amin, semoga cepat sembuh ya para migran Indonesia yang ada di Suriah. Lalu pada saat perayaan Idul Fitri, Pak Wajid kemarin ini kalau boleh bisa minta tolong diceritakan Pak bagaimana suasananya berkumpul dengan para WNI, apakah khidmat, terus prosesi salam-salamannya mungkin bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, kita mencoba membawa tradisi dan suasana Indonesia di sholat Idul Fitri dan silaturahmi yang kita laksanakan kemarin pada hari Jumat tanggal 21 yang kemarin. Dan alhamdulillah meskipun dengan secara sederhana kita laksanakan sholat Idul Fitri di pelataran KBRI, dihadiri oleh para pelajar, oleh ibu-ibu pekerja migran yang berada di KBRI, juga tentu saja keluarga besar KBRI Damaskus. Setelah itu kita mencoba juga membuat hidangan-hidangan yang ada di Indonesia, meskipun bahannya terbatas, kita coba sedapat mungkin kita bikin lontong sayur. Wow. Agar para masyarakat itu merasakan juga apa yang dirasakan di tanah air. Baik, Dan di tengah. alhamdulillah juga tidak hanya warga masyarakat Indonesia yang datang, tetapi para sahabat-sahabat Indonesia, warga Suriah juga ikut menikmati dan hadir bersama dalam suasana keindonesiaan di KBRI Damaskus. Selain lontong berarti ada opor dan rendang juga nggak Pak? Ya, salah satunya saja lontong sayur tadi. Kita berusaha menghadirkan apa yang ada di tanah air dengan segala keterbatasan yang ada, bahan-bahan yang terbatas, kita ciptakan atau kita wujudkan suasana Indonesia di pelataran KBRI kemarin. Ya, tapi kita lihat di layar juga Alistar suasananya cukup hangat dan sampai ke sini ya hangatnya ya dari Iya, teman-teman betul migran yang sekali, ada di Bre. sana suasana lebarannya. Tapi Pak, kami juga penasaran nih Pak bagaimana dengan kondisi para mereka pengungsi korban gempa yang juga ada juga yang merupakan korban dari perang Aleppo dan juga Idlib Pak. Apakah suasananya juga mungkin bisa sehangat mereka-mereka yang warga negara Indonesia ini Pak yang di sana? Apakah mereka juga hidupnya sudah dalam kondisi yang cukup layak seperti itu Pak di sana Pak? Ya pertama kita mulai dari cuaca dulu ya. Kalau waktu gempa kemarin cuacanya memang dingin sekali dan pada saat kita mendistribusikan bantuan juga masih dingin. Saat ini Damaskus dan Aleppo sudah relatif hangat, sudah musim semi. Kita juga bisa pakai batik juga di luar, sehingga cuaca sudah mulai mendukung. Lalu kalau dibilang bahwa mereka bisa sehangat apa yang dilakukan oleh warga masyarakat yang lain, tentu akan berbeda, karena masih banyak yang masih berada di shelter. Masih mereka dalam rangka pemindahan dari shelter yang sangat sementara, yang maksud saya shelter sangat sementara itu seperti sekolah-sekolah, hall, gedung-gedung besar, ruangan-ruangan besar yang disediakan untuk shelter, nanti mereka akan dipindah ke rumah-rumah kecil yang akan disiapkan oleh pemerintah Suriah dan juga oleh Bulan Sabit Merah yang ada di Suriah. Nah, kesederhanaan mereka tentu tampak nyata karena memang sedang kesulitan dan alhamdulillah selama bulan Ramadan kemarin ada 2 lembaga kemanusiaan dari Indonesia yaitu Basnas dan Dompet Duafa yang sudah menyalurkan bantuannya. Oke. Seiring sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Eko di Yordan, tentu saja mereka membutuhkan terus bantuan-bantuan ini karena kehidupan harus berjalan. Dan kami melihat di sini bahwa bantuan kemanusiaan dari berbagai negara datang ke Suriah. Alhamdulillah, dan itu adalah termasuk dari Indonesia. Oleh karena itu, sekiranya masih akan ada masyarakat Indonesia yang akan menyalurkan bantuan kemanusiaan,
Kedutaan Besar Republik Indonesia siap untuk memfasilitasi penyaluran tersebut. Kami persilahkan hubungi kedutaan, tim kedutaan siap untuk menyalurkan, dan jika tim dari Indonesia datang pun kita siap untuk menyambut dan menghubungkan dengan mitra lokal yang dapat menyalurkan. Kami persilahkan apakah sekarang atau nanti, karena sebentar lagi para pengungsi Suriah ini akan memasuki fase rekonstruksi. Jadi bantuan yang diberikan mungkin akan lebih tepat kalau kita tujukan atau kita wujudkan dalam bentuk rekonstruksi, dukungan rekonstruksi terhadap shelter-shelter bagi para pengungsi tersebut. Baik, berarti untuk lembaga bantuan tak hanya di Indonesia ya Pak ya mungkin ya, baik itu dari lembaga bantuan dari pemerintah ataupun swasta, jika ingin memberikan bantuan ke Suriah diharapkan menghubungi kedutaan terlebih dahulu agar bisa fasilitasi seperti itu dan disalurkan dengan tepat ya. Tapi sementara itu Pak Wajid, mengenai keamanan nih Pak Wajid, bagaimana kondisi keamanan ya? Bisa himbauan apa saja yang dari KBRI untuk para WNI yang ada di Suriah nih? Bisa disampaikan mungkin Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menurut saya penting sekali untuk kita camkan bersama. Yang pertama, faktor keamanan. Ini faktor keamanan bagi para pemberi donasi atau pemberi bantuan kemanusiaan yang datang dari Indonesia. Yang pertama, betul, hubungi Kedutaan Besar Indonesia di Damaskus. Tim kedutaan siap untuk membantu memfasilitasi penyaluran bantuan. Yang kedua, bagi para donatur dari Indonesia, tidak perlu kita mencampuri urusan internal dalam negeri Suriah. Jadi kita fokus kepada bantuan kemanusiaan, dan bantuan kemanusiaan ini kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus sudah mengidentifikasi lembaga-lembaga mana saja yang secara resmi dapat menyalurkan itu kepada para pengungsi. Para pengungsi di dalam wilayah Suriah ini juga cukup banyak. Kalau tadi Mas Eko Sulistyo yang di Yordan menyalurkan bantuan kepada pengungsi Palestina dan pengungsi Suriah yang berada di Yordan, para pengungsi di Suriah ini pun cukup banyak, sehingga bantuan kemanusiaan juga dapat difokuskan atau disalurkan kepada mereka. Kemudian faktor keamanan kepada warga masyarakat Indonesia yang ada di Suriah. Persoalan keamanan di Suriah hingga saat ini memang belum komplit selesai. Suriah masih memiliki masalah internal perdamaian dengan pihak-pihak yang selama ini berkonflik. Perdamaian itu belum terwujud secara konkret karena belum ada kesepakatan duduk bersama mereka yang bertikai sejak tahun 2011. Oleh karena itu, masih ada tingkat kerawanan dimanapun berada di wilayah Suriah. Oleh karena itu, kepada warga negara Indonesia yang di wilayah Suriah, mohon tetap berhati-hati, kontak kedutaan jika ada hal-hal yang diperlukan. Khusus bagi ibu-ibu, para pekerja migran yang bekerja di Suriah, perlindungan Kedutaan Besar Republik Indonesia akan terus diberikan. Namun saya ingin mohon kepada ibu-ibu dan semuanya dan perhatian para keluarga di Jakarta bahwa perlindungan pertama adalah harus paham dengan apa situasi yang terjadi di sekeliling. Jadi lindungi diri sendiri dulu dengan memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya tanggung jawabnya untuk bekerja dulu. Nah, ini bentuk dari tanggung jawabnya, kewajiban-kewajiban perdata yang harus dilakukan oleh para pekerja migran. Nah, jika itu sudah, maka insya Allah akan aman. Namun kalau merasa tidak aman, harap segera hubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia.
Saya kira itu yang penting bagi para pihak yang di Jakarta maupun yang para warga masyarakat Indonesia yang ada di Suriah. Baik, terima kasih banyak Pak Wajid Fauzi atas waktunya sudah bergabung bersama Ainis Pagi. Salam untuk teman-teman yang ada di Suriah dan salam sehat Pak Wajid. Ya, masih seputar Idul Fitri, pemirsa, KBRI Doha bekerjasama dengan Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar atau Permika beserta masyarakat Muslim Indonesia di Qatar menggelar sholat Id pada hari Jumat. Sholat dilakukan di Sekolah Tariq bin Ziyad di Kota Doha, dihadiri ribuan umat Muslim. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan. Sesuai penetapan dari kantor Kementerian Urusan Agama Islam dan Wakaf Qatar, Hari Raya Idul Fitri di Qatar jatuh pada 21 April 2023. Sholat Id dihadiri WNI dari berbagai latar belakang, antara lain para pekerja rumah tangga, pekerja ladang, pelajar, serta para ekspatriat Indonesia yang kebanyakan bekerja di sektor minyak dan gas. Bertindak sebagai imam pada sholat Id adalah Ustadz Nur Farid Hakiki dan Khatib Ustadz Abdullah Asmawi. Duta Besar Ridwan Hasan berhalangan hadir karena pada saat yang bersamaan harus memenuhi undangan sholat Id dari Amir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Namun Dubes Hasan mengingatkan kembali pentingnya setiap WNI di Qatar merawat kebersamaan dan tenggang rasa. Sejak sebelum Ramadan, KBRI bekerjasama dengan Diaspora Indonesia telah menggelar aneka kegiatan antara lain Tarhib Ramadan, Festival Ramadan, Nuzul Quran, pelayanan kesehatan, bakti sosial, dan bazar. Sementara itu pemirsa, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Mikronesia Heri Ahmad mengikuti sholat Idul Fitri bersama 3.000 orang diaspora dan warga negara Indonesia. Sholat Id berlangsung di Masjid Indonesia Tokyo hari Sabtu. Duta Besar Heri Ahmadi didampingi Ibu Nuning Ahmadi mengatakan Idul Fitri adalah momentum mempererat silaturahmi antar WNI di Jepang. Duta Besar Heri didampingi Wakil Duta Besar John Cahyanto Bustami, Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya Mainarti Fauzi, serta Koordinator Fungsi Ekonomi sekaligus Ketua Panitia Ramadan dan Idul Fitri Sunan Jaya Rustam, serta Ketua KMII Jepang Muhammad Aziz. Imam dan Khatib Idul Fitri adalah Ustadz Fahmi Fakot yang dalam khotbahnya menjelaskan Idul Fitri adalah hari raya penuh syukur setelah berpuasa 1 bulan penuh. Usai mengikuti sholat Idul Fitri, Dubes Heri bersilaturahmi dengan diaspora dan WNI yang hadir dari berbagai wilayah di Jepang. Selama Ramadan, KBRI Tokyo dan KMII Jepang menyelenggarakan sholat tarawih, pesantren kilat untuk anak-anak, serta tabligh akbar. Sholat Idul Fitri di Tokyo dan sekitarnya juga diselenggarakan oleh diaspora dan WNI di Masjid Nusantara di Akihabara dan Masjid Al-Ikhlas di Kabukicho. Sedangkan pada hari Jumat, sejumlah diaspora dan WNI juga menggelar sholat Idul Fitri di berbagai kota seperti Tokyo, Chiba, Osaka, Iruma, Nihara, Fukuyama, dan Tokushima. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbir menggema, hari kemenangan telah tiba. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Dan saya Atalia Praratia, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari raya ini menjadi awalan baru bagi kita untuk menjadi pribadi yang bersih, suci, dan insya Allah Ramadan kemarin menjadi pembelajaran terbaik untuk kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Salam hangat untuk seluruh keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Pereratlah selalu tali silaturahmi kepada sesama dimanapun berada. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.